Hai, jumpa lagi. Salam sehat 130 tahun dan matinya masuk surga. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang banyak sekali diminta oleh teman-teman saya. Ini agak sudah lama mereka minta, tapi saya baru sekali ini menemukan suatu artikel yang sangat bagus, sehingga saya yakin ini akan menarik sekali. Judulnya sangat provokatif. Mungkin diabetes bisa disembuhkan secara total. Yang saya maksud dengan diabetes di sini adalah diabetes tipe 2, bukan diabetes tipe 1. Beberapa bulan yang lalu, saya mencari artikel tentang autopagi, terutama untuk menggantikan metformin yang biasanya saya pakai untuk anti penuaan dengan bahan lain yang lebih umum. Keburukan dari metformin adalah dia menghambat pembentukan otot, sehingga saya tidak terlalu suka dengan itu, maka saya sudah menghentikannya sudah sejak lama. Dan saya ingin menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Ada suatu bahan lain yaitu rapamycin, tapi mahal sekali dan sampai sekarang clinical trialnya belum ada. Rapamycin ini adalah obat anti penolakan bagi mereka yang menjalani transplantasi ginjal. Jadi ini obat. Tetapi itu bisa digunakan juga untuk menekan apa yang disebut dengan mTOR. Dengan kita menekan mTOR, itu akan memicu autopagi, yaitu pembersihan atau peremajaan sel-sel kita diremajakan dengan menekan mTOR. Itu lain kali akan kita bahas antara AMPK, mTOR, dan lain sebagainya mengenai anti penuaan. Tapi anyway, pada saat saya mencari begitu, saya menemukan suatu artikel dan ternyata bahan ini itu bisa meremajakan badan atau kita meremajakan tubuh, katakanlah gitu. Katakanlah begitu. Jadi bahan ini bisa meremajakan tubuh dan bahan ini bukan bahan yang asing untuk tubuh kita. Hanya saja sudah lama, sekitar 20 tahun atau 30 tahun dilupakan orang atau ditekan konsumsinya oleh orang. Bahan ini adalah bahan saturated fat atau lemak jenuh. Harus kita ingat, lemak jenuh selama 3 dekade ini dimusuhin. Tidak boleh makan lemah jenuh jelek, apalagi. Pokoknya orang anti terhadap lemak jenuh. Sehingga banyak susu, keju, dan sebagainya, ya, daging, dibuang lemaknya. Jadi kita lihat non-fat milk, susu non-fat, non-fat. Ternyata di dalam fat itu, di dalam lemak itu mengandung suatu lemak tertentu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dan sangat dibutuhkan sel untuk memperkuat membran sel. Jadi berperan penting terhadap membran sel. Saya temukan itu artikel baru. Ini artikel baru. Risetnya mungkin dari tahun 2000-an lah, sekitar 2000. Tapi awalnya itu adalah sekitar tahun 2015, sekitar 2015. Jadi sangat baru 8 tahun. Lemak jenuh ini membidik AMPK. AMPK itu adalah singkatan daripada adenosine monofosfat activated protein kinase. Kalau kita mengaktifkan AMPK ini, maka badan akan tertrigger atau terpicu untuk melakukan autopagi. Jadi ringkasnya, lemak jenuh ini mengaktifkan pembersihan sel-sel yang rusak sehingga sel-sel yang bagus atau yang baru bisa memperoleh tempat. Dan peremajaan atau pembersihan sel-sel yang jelek digantikan dengan yang baru, ini disebut dengan peremajaan tubuh. Sehingga bayangkan kalau itu misalnya Anda punya sel-sel katakanlah untuk diabetes, sel-sel pankreas Anda jelek, yang sel-sel beta atau sel-sel apalah yang pembuatan insulin itu jelek. Itu dihajar habis, gantikan dengan yang baru. Atau yang lain. Atau di pembuluh darah, sel-sel endotelial atau sel-sel yang di pembuluh darah itu, yang rusak-rusak, digantikan dengan sel-sel yang baru, dimakan, dibuang, digantikan dengan sel baru. Itu namanya peremajaan. Dalam hal ini akan saya kaitkan dengan diabetes tipe 2.
Moga-moga kita bisa menyembuhkan diabetes tipe 2 dengan jalan membuang sel-sel yang lama yang jelek, menggantikan sel-sel yang baru yang membran selnya itu kuat. Untuk selanjutnya, ikuti terus video ini. Tapi sebelumnya, saya minta bagi mereka yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Channel ini membutuhkan Anda, subscription Anda, dan jangan lupa juga klik notification. Sehingga kalau ada video-video yang baru, Anda akan diberitahu. Dan jangan lupa juga membagikan video ini kepada rekan-rekan yang lain. Mungkin mereka membutuhkan. Banyak sekali orang terkena diabetes saat ini, darah tinggi, atau metabolic syndrome lainnya. Anda mungkin bertanya, kenapa saya selalu memberi salam pada pembukaan? Salam sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga. Tapi saya sampai sekarang belum bercerita mengenai masuk surga. Saya akan menunggu sampai jumlah subscribernya cukup banyak untuk berbicara mengenai surga. Karena saya akan memulai cerita surga ini dari awal. Teori dasar daripada masalah ini akan dibangun dulu. Sebelum kita bercerita kemana-mana tentang surga, kita bangun dulu dasar-dasarnya. Dalam arti kata, dasar secara logis, scientific. Di channel ini, kita mengurangi hal-hal yang tidak scientific. Apalagi yang sifatnya khayalan. Jadi semua berdasarkan dasar-dasar sains dan logika. Oke, ikuti terus video ini. Dulu, zaman saya kecil, orang yang bisa terkena diabetes itu adalah orang-orang tua. Orang-orang di atas 50, 55, mungkin di atas 60. Sehingga, diabetes itu dianggap sebagai penyakit orang tua. Demikian juga Alzheimer. Darah tinggi juga termasuk penyakit orang tua. Tapi saat ini, banyak anak muda pun sudah terkena diabetes. Saya punya pegawai, istrinya berumur 25 tahun, sudah kena diabetes. Gila, saya bilang. Saya bilang, kamu makan apa kok sampai kena diabetes begitu gitu ya. Ponakan saya umur 30 sudah kena diabetes. Tren ini bukan tren di Indonesia saja, tetapi juga di dunia. Artinya apa? Umur sehat orang itu semakin pendek. Sedangkan umur kronologik itu semakin panjang. Dengan demikian, orang menjalani hidupnya sebagian besar adalah sakit. Apakah itu sakit diabetes, sakit darah tinggi, sakit ginjal, sakit whatever. Metabolic syndrome. Mungkin ini akibat karena Tuhan kesal terhadap manusia. Itu kata Ebit. Ebit bilang, mungkin Tuhan sudah kesal terhadap tingkah laku manusia. Kalau saya bilang, mungkin Tuhan kesal karena dihina. Tahun 70, tahun 80, dan tahun 90, itu manusia seluruh dunia itu menghina Tuhan. Katanya secara implisit, Tuhan itu menciptakan manusia tanpa rezeki. Semua negara melakukan program pembatasan kelahiran. Tuhan menjadi kesal. Dia mungkin berkata, emangnya gue bikin manusia lupa membuat rezekinya. Lu semua gue kasih gendut. Makanya sekarang, orang-orang sekarang kita lihat gendut-gendut semua. Kalau Anda bandingkan dengan sebelum tahun 70, kakek-kakek kita tuh rata-rata kurus-kurus. Nggak ada yang segendut sekarang. Obesitas tinggi saat ini. Dulu jarang. Anyway, itu pembahasan lain kali lah. Kenapa Tuhan merasa terhina itu lain kali kita bahas. Ada yang menarik dari Quran. Tuhan bilang begini. Tuhan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dan kali ini tentang obat metabolisme itu, rezeki obat metabolisme itu datangnya dari arah yang tidak kita sangka, yaitu ikan lumba-lumba.
Angkatan Laut Amerika Serikat mempunyai 2 tempat yang memelihara dolphin. Yang satu adalah San Diego, California, dan satu lagi adalah Sarasota, Florida. Mereka sudah lama dipelihara. Tapi yang mengherankan, kenapa lumba-lumba yang ada di California, San Diego, California, itu sering menderita atau banyak sekali yang menderita sesuatu yang mirip sekali dengan insulin resistant. Padahal dolphin tidak makan karbohidrat, tetapi mereka mempunyai gejala-gejala yang mirip dengan insulin resistant, yaitu seperti non-alcoholic fatty liver disease. Jadi dia tidak makan alkohol, tetapi terjadi problem di hati mereka, penumpukan lemak di hati mereka. Ini juga salah satu tipe ciri daripada orang yang kena diabetes tipe 2. Dan juga ada masalah-masalah yang mirip dengan darahnya segala macam, itu mirip sekali dengan gejala-gejala orang punya diabetes. Setelah diteliti lebih jauh, ternyata dolphin-dolphin atau lumba-lumba yang ada di San Diego ini menderita kekurangan suatu asam lemak yang disebut C15 0. Jadi itu suatu asam lemak yang panjang karbonnya 15. Asam lemak jenuh, bukan tidak jenuh. Nah, kita tahu bahwa asam lemak jenuh itu orang langsung no, nggak boleh gitu kan. Buruk, jelek. Tapi ini ternyata dolphin menderita kekurangan zat itu. Nama ilmiah daripada C15-0 ini adalah asam pentadeconic. Pentadeconic acid. Tapi kita sebut saja C15-0, itu untuk mudahnya. Dan gejala daripada insulin resistant yang diderita oleh lumba-lumba ini ternyata bisa hilang setelah mereka diberi makanan yang mengandung C15-0 ini. Mereka diberi ikan-ikan dengan suplemen atau ikan-ikan yang masih mengandung C15-0. Itu ada perbedaan antara ikan yang ada di di Florida dan ikan yang ada di California. Kebetulan kalau nggak salah yang di California itu dolphinnya dikurung, jadi dikurung pakai jaring dan kebanyakan menu makannya diberi oleh orang pemeliharanya, sedangkan dolphin yang ada di Florida lebih dibebaskan dan memperoleh makanan dari alam lebih banyak daripada yang diberikan. Sembuhnya lumba-lumba itu setelah diberi makanan yang mengandung C15-0 dari penyakit insulin resistant, itu mengindikasikan bahwa insulin resistant itu adalah defisiensi atau kekurangan nutrisi yang disebut C15-0 itu. Itu kesimpulannya. Cerita dolphin itu adalah kejadian tahun 2015. Tahun 2012 ditemukan suatu proses kematian sel yang baru, yaitu disebut ferroptosis. Sebelumnya dikenal beberapa kematian sel, yaitu apoptosis, nekrosis, autopagi. Dan tahun 2012 ditemukan satu lagi, yaitu ferroptosis. Apoptosis ini adalah proses kematian alamiah. Yang kedua adalah nekrosis. Nekrosis ini kematian akibat keracunan. Jadi dia dihancurkan oleh enzim-enzim dari luar. Seperti ambil contoh kalau kita terkena oleh gigitan ular viper atau ular tanah, itu kematian selnya yang akibat daripada enzim bisa ular viper itu disebut nekrosis. Kemudian adalah autopagi. Itu kita sudah sering bahas. Dan yang terakhir adalah ferroptosis. Ferroptosis ini terjadi ketika membran sel ini tidak terlalu kuat dan banyak antioksidan yang bisa merusak isi daripada sel itu. Itu ada termasuk di situ banyak besinya, ada macam-macam lah. Itu agak ruwet. Saya tidak akan membahas itu. Pendek cerita, ferroptosis itu berkaitan dengan defisiensi daripada C15-0. Yang itu bisa ditunjukkan pada diagram ini. Berikutnya ada juga studi kohort di Cina. Jadi ini studi pengamatan di Cina. Di Cina, sebagian daripada orang-orangnya itu beralih
cara makannya. Pola makannya berubah. Pola makan tradisional yaitu banyak ikan, banyak sayur, dan lebih beragam. Dan sebagian daripada orang Cina mengadopsi pola makan baru, yaitu lebih banyak makan roti atau makan gandum. Mereka yang berpindah ke pola makan modern, banyak mengkonsumsi biji-bijian atau gandum, ternyata mereka juga banyak yang menderita metabolic syndrome atau mempercepat penuaan mereka. Metabolic syndrome itu diasosiasikan pada percepatan daripada penuaan. Ada lagi studi populasi di Sardinia. Di sana banyak sekali orang-orang yang hidupnya di atas 100 tahun. Laki-laki pula. Biasanya laki-laki umurnya lebih pendek daripada perempuan. Anyway, itu lain cerita. Ternyata mereka ini mempunyai kadar C15-0 itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata manusia atau rata-rata orang di dunia ini. Umur mereka panjang-panjang, artinya mereka lebih lambat mengalami penuaan. Kemudian dicobalah di laboratorium dengan menggunakan sel. Jadi sel-sel hidup ya dicobakan dan dibandingkan. C15-0 ini dibandingkan dengan rapamycin, metformin, dan A-karboksi. Metformin itu adalah obat diabetes, A-karboksi itu obat diabetes, rapamycin itu obat penolakan imunitas mereka yang transplantasi ginjal. Dan dari ketiganya ini, ternyata C15-0 ini lebih ampuh atau lebih banyak mempengaruhi metabolisme yang ada di dalam badan. Jadi pengaruhnya lebih banyak, jadi lebih broad spectrum. Sampai saat ini saya belum menemukan paper mengenai clinical study atau uji klinis C15-0 ini terhadap manusia. Terhadap dolphin sudah, terhadap sel sudah, ya. Terus lain lagi terhadap studi-studi populasi itu sudah, ya. Tetapi studi klinik khusus dengan katakanlah double blind testing, ya, itu belum ada. Tetapi apa salahnya kita mencoba? Toh ini masalah makanan kan, makanan yang biasa kita makan dulu. Ini masalah makanan yang kita makan dulu dan sekarang kita tidak makan lagi akibat daripada kampanye makan. Kampanye pemerintah-pemerintah itu tentang makanan. Lemak jenuh, jelek, nggak boleh. Itu dia. Itu adalah kampanye anti makanan. Jadi memang studi klinis belum ada, tetapi uji terhadap sel-sel manusia sudah ada. Saya sendiri tidak akan menunggu uji klinisnya dulu tentang C15-0 ini. Terutama setelah saya menemukan bahwa C15-0 ini banyak terdapat di keju. Nah, enak kan? Makan keju diabetes sembuh. Apa nggak enak? Enak. Dan kita tahu kita dulu makan keju banyak gitu. Minimal saya termasuk orang yang suka keju. Jadi itu sebabnya saya bilang ini video ini menarik ya, dan berita ini menarik buat saya, dan saya tidak tahan lagi untuk tidak menyampaikan kepada kalian semua. Bagaimana kita menerjemahkan informasi ini menjadi hal-hal yang praktis. Itu yang terpenting. Setahu saya di Indonesia belum ada yang menjual suplemen C15-0. Di Amerika ada, saya lihat ada, tapi mungkin harganya mahal. Saya nggak tahu, saya nggak ketarik. Kenapa saya nggak tertarik? Karena sudah ada keju di Indonesia. Keju dan susu banyak mengandung C15-0. Jadi ya udah itu saja solusinya kan. Kandungan C15-0 di keju, cheddar cheese, ya, keju cheddar atau cheddar cheese atau cream cheese itu sekitar 310 sampai 350 mg per 100 gram keju. Sedangkan saya lihat rekomendasinya adalah 100 mg sampai 200 mg C15-0. Sehingga 50 gram keju setiap hari itu cukup untuk memenuhi rekomendasi itu. Jadi rekomendasi itu ekivalen dengan 30 sampai 60 mungkin sampai 70 gram keju dari grass fed
cow atau sapi yang diberi makan rumput. Kalau sapi yang tidak diberi makan rumput seperti yang banyak di Amerika gitu ya, itu tidak setinggi itu. Cari sapi yang diberi makan rumput. Dan itu Anda bisa lihat di pabriknya. Jadi di website pabrik pembuat keju itu, ya, Anda lihat ini dikasih makan rumput atau dikasih makan pelet atau jagung. Dan setelah saya amati atau setelah buka-buka Google, ternyata keju-keju yang diproduksi New Zealand atau Selandia Baru itu kebanyakan atau selama ini yang saya temui adalah grass fed, dikasih makan rumput. Saya kira itu bagus sekali. Untuk susu Anda harus hitung lagi lah berapa, mungkin 2-3 gelas sehari, mungkin 3 gelas 4 gelas. Saya belum menghitung untuk susu karena saya memang tidak terlalu suka susu. Saya lebih suka makan keju. Itu makanan favorit saya. Untuk susu di Indonesia saya meragukan. Teman saya adalah peternak sapi dan dia lebih banyak dikasih makan konsentrat. Saya nggak tahu apa itu konsentrat, tapi dibandingkan dengan rumputnya, dia lebih banyak memberi makan sapinya konsentrat. Jadi susunya itu memang susu sapi konsentrat, bukan sapi dengan makanan rumput. Jadi saya tidak akan ambil susu sapi dari Indonesia. Anda bisa riset sendirilah, pabrik mana yang membuat keju, susu ataupun keju yang diberi makan sapinya rumput. Kalau Anda mau mencoba penyembuhan diabetes Anda dengan C1510 ini atau dengan keju ini, pertama-tama Anda harus membuat baseline. Yang pasti bahwa Anda harus mempunyai tolok ukur kesuksesan. Anda bisa diskusikan dengan dokter. Tetapi bagi saya, kalau saya akan tolok ukurnya akan 1 HbA1c, 2 HOMA-IR, ketiga RDW. HbA1c itu menunjukkan jadi kadar gula darah 4 bulanan rata-rata. HOMA-IR itu menunjukkan insulin resistant. Dan RDW atau Red Blood Distribution Weight itu menunjukkan kesehatan darah Anda. Jadi, pada saat darah Anda itu jelek, itu kecenderungan distribusinya lebar. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang macam-macam lah, nggak karuan gitu. Tapi pada waktu Anda dulu muda, itu distribusinya relatif lebih sempit. Jadi bagi saya tuh RDW itu saya gunakan untuk indikator atau tolok ukur penuaan. Kalau saya melakukan suatu program peremajaan, itulah yang saya ukur dulu. RDW saya ukur, kalau seandainya itu turun, berarti program peremajaan tubuh saya sukses. Saya menggunakan RDW. Sebetulnya saya juga ingin menggunakan HOMA-IR tadi. HOMA-IR saya juga rencananya saya gunakan, tapi sampai saat ini saya belum pernah menggunakan HOMA-IR. Saya sendiri saat ini juga mencoba program memakan keju itu tadi. 50 gram keju setiap hari. Tujuannya adalah peremajaan tubuh. Karena C1510 ini membidik suatu spektrum yang luas atau dampaknya luas. Karena dia membidik itu, membran sel dan mitokondria yang ada di dalam sel itu. Organel-organel sel itu sangat diperlukan untuk proses di dalam tubuh. Orang-orang yang muda itu mempunyai organel-organel atau bagian-bagian sel yang sehat. Jadi kalau Anda mau meremajakan diri, harus diremajakan juga organ-organ di dalam sel itu. Saya melakukan percobaan ini untuk hal yang lain, bukan diabetes, karena saya tidak punya diabetes, tetapi untuk yang lain. Jadi setelah Anda melakukan pengukuran baseline, HbA1c, HOMA-IR, RDW, kemudian Anda coba mengkonsumsi keju ini 50 gram per hari selama 4 bulan. Kalau ada yang ingin tahu berapa sih 50 gram atau 40 gram keju itu, oke, saya tunjukkan. Ini adalah cream cheese 40 gram, nggak banyak. Ini adalah cheddar cheese
50 gram. Ini adalah keju slice 50 gram. Dengan memakan 3 slice seperti ini, itu sudah mencukupi dosis yang direkomendasikan untuk pengobatan. Kemudian darah kita tes lagi dan kita evaluasi tolak ukur kita tadi apakah ada perbaikan atau tidak. Ini kita bisa lakukan sampai 1 tahun lah. Kalau saya sendiri saya akan coba paling tidak 8 bulan. Jadi 3 kali pengukuran. Pertama, kedua, dan ketiga. 8 bulan. Saya akan coba itu. Kalau memang ada hasilnya, ya alhamdulillah. Yang baru saja kita bahas adalah cara menyembuhkan diabetes. Tetapi sebaiknya ini kita lakukan bersamaan dengan cara mengontrol diabetes. Jadi kita mengontrol diabetes itu supaya tidak meledak. Karena kalau diabetes meledak, ya merusak banyak organ tubuh. Kita juga harus kontrol dia. Pada saat yang sama, kita juga melakukan pengobatan. Kalau Anda saat ini menderita diabetes, Anda tidak melakukan pengobatan diabetes. Biasanya Anda menjaga atau mengontrol kadar gulanya atau diabetesnya supaya tidak meledak. Itu aja. Tapi tidak melakukan penyembuhan karena nggak ada obat diabetes. Dokter tidak pernah meresepkan obat yang menyembuhkan diabetes. Yang dia berikan adalah obat untuk mengontrol kadar gula. Itu beda banget itu. Jadi begini, kita berusaha menyembuhkan diabetes tipe 2 dengan cara yang tidak ada uji klinis pada manusianya. Tapi pada hewan ada. Jadi masih ada risiko lah untuk itu tidak sembuh atau tidak bekerja, tidak bisa berhasil di kita. Tapi apa salahnya kan? Kita makan keju kok enak, ya. Oleh sebab itu kita juga harus mencegah atau menjaga supaya diabetes kita terkontrol, jangan sampai meledak. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah diet kita. Kita harus mengurangi karbohidrat sederhana seperti nasi, mie, terigu, roti, dan sebagainya. Coba digantikan dengan protein atau lemak bolehlah, tapi jangan terlalu banyak-banyak lemak. Karena kita bisa mengalami kelebihan kalori di dalam lemak. Lemak itu kalorinya tinggi sekali. Lemak secukupnya aja. Seandainya masih mau karbo, carilah karbo yang kompleks, yang banyak seratnya. Seperti umbi-umbian. Saya selalu mempromosikan umbi-umbian lah. Antara lain, ganyong, ubi, porang. Sekarang malah dijual nasi porang atau disebut shiratake. Itu kalorinya rendah dan sangat bagus buat orang diabetes. Berikutnya adalah intermittent fasting. Coba kita melakukan intermittent fasting, yaitu kita punya jendela makan yang pendek saja. Ini yang saya lakukan, ya. Intermittent fasting 18-6. Artinya apa? Saya sejak jam 5 atau katakanlah jam 4 sore, saya berhenti makan. Kemudian baru makan lagi keesokan harinya jam 10 pagi. Jadi sebetulnya paling enak itu antara kita bisa makan jam 9 pagi dan berhenti makan jam 3 siang. Jadi waktu makan kita tuh antara jam 9 sampai jam 3. Jam 9 makan, jam 12 makan, jam 3 berhenti, tidak ngemil, dan seluruhnya tidak makan lagi. Sampai jam 9 keesokan harinya. Itu intermittent fasting 18-6. Bagusnya waktu pagi ini bisa membersihkan tubuh dari sel-sel yang rusak atau protein-protein yang rusak dibuang di recycle. Didaur ulang semua protein-protein yang rusak. Dan sebaiknya kita juga mengikuti circadian cycle. Badan manusia menurut siklus circadian itu pada siang hari adalah untuk bekerja, malam hari untuk istirahat. Dan malam hari inilah terjadinya proses pembersihan atau proses reparasi, perbaikan-perbaikan yang rusak. Jadi kalau kita berhenti jam 3, ya, kemudian baru makan pagi hari, jam 9, itu bagus sekali. Saya melakukan ini tidak terlalu ketat. Kadang-kadang saya malam juga masih makan, tapi kadang seringnya tidak. Intermittent fasting dan perubahan menu makanan ini sebenarnya suatu cara kita untuk melakukan defisit kalori. Dengan defisit kalori, tubuh terpicu untuk lebih sensitif terhadap insulin.
Berikutnya kita aktif sesudah makan. Setelah kita makan, kita jalanlah. 20 menit, 15 menit, kita jalan. Kalau Anda bekerja di gedung yang tinggi, katakanlah 15 tingkat, ada di tingkat 15, coba naik tangga untuk mencapai kantor Anda. Dengan demikian, glukosa yang diserap oleh badan tidak diproses menjadi lemak atau menjadi apa, tapi langsung dipakai. Ini membebani kerja insulin juga. Berikutnya adalah cukup tidur. Katakanlah 7-8 jam sehari. Lagi-lagi ini memberi waktu badan untuk memperbaiki diri. Saya kira sudah semua saya sampaikan dan saya akan mengakhiri video ini dengan membacakan ringkasannya. 1. Bikin baseline, yaitu dengan mengukur HbA1c, kemudian HOMA-IR, dan ketiga adalah RDW. HbA1c, HOMA-IR, dan RDW. Pengukuran ini digunakan sebagai landasan atau basis atau dasar daripada pengukuran kita pada awal. Kedua, dengan menambahkan keju 40-50 gram per hari di dalam menu makanan kita. Usahakan kejunya adalah keju yang dari susu atau sapi grass fed. Nomor 3, kontrol HbA1c dan gula darah dengan cara sebagai berikut. A. Diet karbo atau kurangi karbohidrat maksudnya. Seandainya Anda pun masih menginginkan karbohidrat, usahakan karbohidratnya adalah karbohidrat yang kompleks. B. Intermittent fasting yang disinkronkan dengan siklus sirkadian. Lain kali kita akan bahas mengenai siklus sirkadian. Intinya bahwa kita sebaiknya makan, waktu makan kita antara jam 9 sampai jam 3 sore. Jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Setelah itu kita tidak ngemil dan tidak makan, dan tidak minum yang berkalori sampai jam 9 pagi berikutnya. C. Aktif setelah makan. D. Usahakan tidur yang berkualitas dan cukup lama. Sekitar 7 jam, 6-7 jam, tapi yang berkualitas. 8 jam oke, tapi tidak kurang dari 6 jam. Yang berkualitas dengan deep sleep yang cukup. Nomor 4, cek parameter-parameter HbA1c, HOMA-IR, dan RDW setiap 4 bulan. Oke, sekian dulu. Teori ini adalah teori yang masih baru, ya, belum bisa diterima banyak orang, dan masih banyak data yang diperlukan untuk mengkonfirmasi teori ini. Tetapi saya pribadi tidak bisa menunggu sampai banyak data untuk mengkonfirmasi teori ini. Dengan umur 69 tahun depan, saya kira saya tidak cukup waktu untuk menunggu sampai teori ini betul-betul established atau mapan. Apa salahnya kita coba makan enak dan bisa sembuh? Mungkin. It's okay. Kalau nggak sembuh, nggak apa-apa. Kita makan enak, gitu aja. Ya kan? Untung-untung kalau teori ini benar dan kita bisa sembuh. Enak kan? Oke, sekian dulu. Saya Syekh Imam Semar Al-Kathir Kalkal Jail Muskila mengundurkan diri. Bye-bye.